Jazakumullah khairan yang disampaikan kepada ketua tangga kita, Ustaz Dr. Muslim Aman yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa memahami dan juga kita mensupport taknya kita agar tetap terus istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya mohon siapkan diri kita untuk menerima materi dari guru kita tentang Al-Qur'an parenting yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Hadi Chandra kepada Al-Mukarram Ustaz Hadi Chandra yang lainnya. Ikhwan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min qulubil ulama'ir rasihin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar Jamaah Masjid Daya Kahuripan. A'azakumullah. 30 menit ke depan hari ini anak al-fakir sama-sama untuk membuka sebuah tabir bahwasanya Al-Quran yang selalu kita bersahabat dengannya suatu saat akan menjadi penolong pahlawan yang indah di hari akhir. Quran parenting hari ini adalah tema yang selalu kami bawa di setiap titik di negeri ini setiap Ramadan datang. Karena di satu menit pertama ada secangkir motivasi untuk keluar dari Ramadan. Motivasi ini ada tulisan yang sudah di-highlight oleh ribuan orang di negeri ini. Kalimat itu adalah puasa itu penting. Jangan yang penting puasa. Baca Quran itu penting. Jangan yang penting baca Quran. Memperingati nuzul Quran itu penting. Jangan yang penting memperingati nuzul Quran. Bukber itu penting. Jangan yang penting bukber. Pasti banyak yang mencatat tulisan ini untuk status di WA menjelang maghrib. Karena apa? Ternyata coba ketika kami kupas topik ini, banyak di antara kita yang memiliki otaknya dalam konteks keluar dari Ramadan. Di subuh terakhir bulan Ramadan tahun lalu, saat sholat tarawih tahun lalu, pasti semuanya dalam sujudnya dia melamakan sujudnya jemaah. Semua umat muslim di jagat raya ini, kita review otaknya di setahun yang lalu, ayah bunda yang kami hormati. Saat tarawih yang terakhir, semuanya berbisik di bumi. Dia meminta kepada Allah, dia berteriak di hadapan Allah, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Di akhir bulan Ramadan, di akhir sholat tarawih, semua umat manusia yang mencintai Ramadan, dia berbisik di bumi, dia berteriak kepada Rabbnya, Ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah. Innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Dalam sujud terakhir begini bulan tarawih Allah, semua pasti berdoa, ya Allah, aku masih ingin menikmati indahnya buka puasa dengan pasangan. Aku masih ingin menikmati indahnya anak-anak yang soleh dan solehah saat sahur bersama. Dan saat itu semua berdoa, dia yakin dengan Rabbnya, Antas Sami, ya Rabb, Antas Sami, engkau tidak tuli, ya Allah. Wa anta basir, engkau tidak buta. Aku yakin aku yang ada Allah. Tapi lagi-lagi ya Allah,
Tidak sedikit di antara sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih berjamaah tarawih bersama kita jemaah. Masih merasakan indahnya suasana nuzul Quran masjid ini atau di masjid di Al-Akbar Bahuriman. Tidak sedikit saudara kita, tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang dulu masih mengatakan marhaban ya Ramadan. Tapi angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sakit dan Allah mencabut nyawanya. Dia tak pernah bisa merasakan indahnya Ramadan tahun ini. Betapa banyak orang-orang yang cemburu dengan kita, yang ingin merasakan puasa Ramadan. Betapa banyak mereka yang merindukan sekali puasa Ramadan tahun ini, merasakan atmosfer nuzul Quran. Ini adalah ujian dari Allah dalam masa nuzul Quran. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Ini adalah ujian Allah untuk anak pribadi dan untuk semua. Ini ujian dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Termasuk kita so'iman yang syukur, bersyukur atas sebaliknya kufur. Ketika Kiai Muslim mengatakan Pak nanti topiknya tentang keluarga Al-Quran, Ahlul Quran, tiba-tiba akan muncul bersama tim tulisan Quran parenting. Karena ketika tulisan parenting itu muncul dalam momen nuzul Quran, yang teringat adalah orang yang kita cinta di rumah kita. Ketika bertemu dengan pasangan, semuanya pasti berdoa di sini. Ikatan dua insan yang membuat orang itu berdoa dengan keindahan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua potret keluarga yang memulai awal keluarganya baik-baik Al-Quran ini muncul di benak keluarga. Dia berdoa di hadapan Allah, ya Rabb, berilah kami pasangan-pasangan yang terbaik, dzurriyyah shalihah. Akhirnya lahirlah sang buah hati yang dirindukan itu. Buah hati yang kita cinta, buah hati yang kita bangga, buah hati yang kita rindukan. Tidak sedikit ayah bunda yang ketika buah hatinya dia hadir menjelang dewasa, dia memegang pundak anaknya. Apa nama berdiri? Di Lombok hari itu, di kampus Universitas Mataram, saat itu seorang bunda dia tampil ke depan. Dia mengatakan, Pak Happy, di acara nuzul Quran tahun ini, ibu satu Pak Chandra, aku ingin peluk anakku sebentar aja Pak Happy. Dia panggil anaknya dan dia mengatakan, nah, ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Ibunya dia memeluk anaknya sambil mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Baik-baik Al-Quran yang mau baca ini, aku belum bisa membacanya dengan hafal. Aku mohon kau bisa membaca dengan sempurna. Tidak sedikit bisikan cinta dari ayah bunda itu terlontar indah dari lisan seorang ayah dan bunda. Keluarga yang alim tidak cukup bagi kita jamaah usiku ma'iyah, tapi yang dirindukan adalah keluarga yang soleh. Melalui momentum Al-Quran ini adalah melahirkan keluarga yang tak cukup alim, tapi dia menjadi keluarga yang soleh. Maka hebat ini semua yang hari ini hadir saatnya meng-highlight gambar ini. Ketika kita ingin sekali kita keluarga yang sakinah, keluarga yang disitu penuh dengan cahaya Al-Quran, maka diri kita sendiri harus ada nur Quran. Jika kita ingin membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia jemaah. Ketika Anda melihat tulisan ini sangat menarik. Jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelas kita sendiri tidak kosong. Dan jika ingin memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain, pastikan kita sendiri dan isi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Salah satunya dengan Al-Quran. Maka ayo kita dalam satu momen ini, di waktu yang singkat ini, semua yang merindukan pesan Allah. Ketika kamu terlempar bertanya, mau Allah? Apa itu Allah?
ABK dia maju ke depan, apa kalimatnya? Pak Henry, Ramadan itu puasa. Anak kelas 6 SD ketika ditanya apa itu Ramadan, dia akan mengatakan apa? Pak Henry, yang namanya Ramadan itu kita tidak makan dan minum dari pagi sampai sore. Ketika kalian tanya anak kampus apa itu Ramadan kawan, anak kampus itu mengatakan, Pak Chandra, Ramadan itu adalah identik dengan puasa, harus menahan haus dan juga dahaga dan juga lapar dari sebelum matahari terbit sampai dia matahari terbenam. Semua pasti definisinya itu, tapi tidak sedikit di antara kita yang belum bisa membedah Ramadan itu ternyata diambil dari 3 huruf yang indah, Ar-Rahman, Ro, Lim, dan To, yang artinya panas batu akibat sengatan sinar matahari. Maka kalau sekarang Ramadannya suasana panas yang kita alami wajar namanya juga Ramadan. Karena apa? Ternyata Ramadan juga diambil dari 3 huruf yang indah yang berarti bahwa Ramadan teringat mulut orang yang berpuasa akibat jalan. Satu kata ini, andaikan ada yang mengatakan saya lelah puasa tahun ini macam Ustaz, aku lelah puasa tahun ini. Udah banyak masalah, udah banyak problem, udah banyak ABCD dan sebagainya. Jawabannya adalah satu jawaban. Aina tafirun, kemana kau akan lari? Maka jawabannya fafiru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam momentum Al-Quran, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Itu buat menarik doa. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Percaya atau tidak, tulisan ini sudah menghipnos sekian orang di Indonesia, termasuk di luar negeri. Puasa memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah puasa, suatu hari nanti kita akan jauh lebih melelahkan. Baca Al-Quran memang kadang-kadang membuat mata kita lelah, tapi kalau tidak pernah membaca Al-Quran, suatu hari nanti kita akan jauh lebih melelahkan. Lelah itu wajar. Yang dikhawatirkan dari kata lelah itu adalah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat gambar ini. Kita puasa berapa lama selama di Indonesia ini? Paling berapa jam, Pak? Berapa jam, Pak? 12 jam. Kalau kita melihat di negeri orang sana, orang puasa itu kalau dilihat di Greenland 20 jam dia puasanya. Mereka lebih lelah dari kita. Kalau kita lihat di India, di Delhi 15 jam dia puasanya. Pasti bapak ibu-ibu lagi melihat yang warna ungu karena itu tetangga kita. Bangkok, Malaysia, Singapura, Israel. Mereka puasanya hampir mirip-mirip dengan kita. Mereka lebih lelah dibandingkan umat muslim di Indonesia. Kalau kita lihat lagi di negara lain, waktu puasa terlama di 5 negara ini memang mereka lebih lelah dari orang di Indonesia. Mereka lebih banyak bersama dengan Al-Quran yang lebih panjang dibandingkan kita di Indonesia. Di Finlandia mereka puasanya hampir 22 jam. Norwegia juga sama. Di Swedia, Rusia, dan Denmark 18 sampai 19 jam. Kalau saya percaya kita hijrah puasa tahun depan bersama ya, lebih nanti sampai 22 jam. Mereka lebih lelah dari kita jemaah. Maka ahibati fillah, dalam momentum ini adalah syukur. Bersyukurlah kita berada di titik ini. Ketika satu segmen materi Quran parenting ini beberapa waktu yang lalu bersembunyi dari salah satu kampus di Jombang, Bandung. Apa itu kalimatnya Bapak Ibu? Di situ ada tema yang menarik, quarter life crisis. Ternyata Al-Quran ini akan menuju ke satu titik orang yang bisa bersahabat dengan Al-Quran, dia akan bisa menembus quarter life crisis. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari namanya Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak bisa menembus krisis perempat abad. Al-Quran yang akan membuat orang itu pindah melewati quarter life crisis. Kenapa jemaah? Ketika Anda di usia 20 sampai 50 tahun, di sini masih muda-muda ya. Ketika kita di usia 20 sampai 50 tahun, kita masuk ke quarter life crisis, krisis seperempat abad. Dia jauh kadang-kadang dari yang namanya
namanya sujud terhadap Allah Azza wa Jalla, jauh dari Al-Quran, jauh dari hal-hal yang sifatnya makhluk. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang di usia 20 sampai 50 tahun itu adalah periode yang galau dalam hidupnya. Kami selalu katakan ke generasi Alpha hari ini, kami katakan ke generasi milenial hari ini, hati-hati ketika masuk ke krisis seperempat abad, apalagi jauh dari cahaya Al-Quran. Orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, dia tak menemukan galau dalam hidupnya, karena dia paham dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang yang disapa oleh Allah, bukan jiwa-jiwa yang galau dan gelisah. Krisis seperempat abad adalah krisis emosional. Di saat masuk ke 2023, di saat masuk ke 1444 Hijriah, krisis seperempat abad ini muncul di zona kita yang usia 20 sampai 50 tahun. Di acara momen hari itu, mereka membuat sebuah gerakan. Harapannya adalah I love Al-Quran. Dia mencintai Al-Quran agar dia tidak bisa menembus krisis seperempat abad. Karena apa? Ada survei yang membuktikan bahwa manusia yang terpaksa kehilangan arah, dia jauh dari Al-Quran. Akhirnya apa? Gerakan itu muncul di Bandung, Jawa Barat hari itu bersama Pak Ridwan Kamil. Gerakan Al-Quran tahu apa mau. Momen nuzul Quran tak hanya slogan. Hashtag ini tak hanya slogan. Nuzul Quran tak hanya momen yang tertulis indah di setiap jalan. Mari kita peringati nuzul Quran dan sebagainya. Tapi itu masuk hari ini jemaah, saatnya kita mengatakan banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran dengan lembaga taklim dan beli di mana-mana. Kalau kita teliti beberapa lembaga pendidikan Al-Quran di Indonesia, muncullah para hufaz, para penghafal Al-Quran. Anak TK sudah hafal di Al-Quran, anak SD sudah hafal di Al-Quran. Dan yang harus kita highlight dalam studi ini adalah dia salah satunya mengamalkan salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ketika sang ayah bunda itu dia mengatakan kepada anaknya, nak, kau masuk ke pesantren Al-Quran biar kau bisa belajar Al-Quran, karena dia mengamalkan salah satu sabda Nabi yang satu ini jamaah. Dan salah satu mukjizat Al-Quran, kenapa kita harus memperingati nuzul Quran, termasuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini atau Al-Quran kaum-kaum dan merendahkan dengan yang lain. Banyak sekali faedah-faedah Al-Quran, banyak sekali yang ingin menjadi ahli Quran, keluarga Al-Quran. Dan jemaah, ketika salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul dalam satu hadis, Inna lillahi ahlina minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Kami terjemahkan hadis ini jemaah, ketika semua orang ingin menjadi keluarga Al-Quran, dan tercantum dalam hadis ini, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Pasti bangsa-bangsa itu bertanya-tanya dan tertarik dengan kalimat ini, siapa keluarga Allah itu di antara manusia? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, orang yang selalu bermesraan dengan baik-baik cinta Al-Quran, dia adalah termasuk keluarga Allah dan hamba pilihannya jemaah. Maka keluarga kita, keluarga mulia kita di rumah, semoga termasuk keluarga Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat kita mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahibati fillah, materi ini sebenarnya masih banyak, tapi waktunya sangat sempit hari ini. Tapi anak-anak biasanya ada anak kita yang bisa membacakan satu ayat ini. Anak kasih hadiah ya, anak kita ada yang bisa baca ayat ini aja. Ada yang lucu banget. Ya anak saya nanti salah saya malu. Ada yang mau baca itu ayat ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita baca di hati ini, pada bulan puasa ini THR awal ini.
ayat Al-Baqarah ayat 121 sebelum anak tutup. Ini ada di kita ya. Tidak ada. Kalau dari ini pasti banyak yang menghina cinta. Baik, anak apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yaitu Al-Quran, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah apalagi memutar maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka ahibati fillah, ayat ini adalah pamungkas di kajian kita hari ini. Dengan depan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita sama-sama berdoa semoga kita menjadi ahlul Quran yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Masjid Daya Telaga Keluripan ini bisa melahirkan generasi Qurani. Bapak Ibu juga sehat dan walafiat panjang umur, bisa melahirkan putra putrinya yang pasti akan menjadi pahlawan nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Walihati kuliah hayya ala tilawatil kitabillahi mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma yassarna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'an syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ij'al hadzal Qur'an syafi'an lana fi yawmil qiyamah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada hadapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir yang disampaikan kepada guru kita Ustaz Yusuf Ikom yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini pada acara Nuzulul Quran kita yang tema dari Quran yang parenting. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu yang diajarkan yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah sesaat lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Kami sampaikan kepada jemaah bahwa nanti kita batalkan puasa kita dengan minum seluruh air. Sudah disiapkan beberapa butir kurma. Setelah selesai, kita langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, baru kita akan menyantap hidangan yang sudah disiapkan di aula bawah. Jadi insya Allah supaya waktunya efisien, kita tidak bolak-balik ke atas ke bawah. Jadi setelah buka, kita langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Untuk itu
Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara. Ucapan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada nama warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sudah kan lulus, nanti kita langsung salat berjamaah. Sallallahu